Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Administrasi Pelayanan Umum dan Advokasi bersama saya Muhammad Nariman Prihatersetio. Hari ini kita akan membahas tentang pelaporan standar pelayanan minimal, namun kita juga akan membahas bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimum itu di daerah. Laporan penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan pelayanan ini harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah. Jadi kalau di kabupaten kota itu jelas pelaksanaan yang sebagai pelaksana langsung SPM itu jelas melaksanakan pelaporan ini, dan kemudian untuk provinsi itu harus menjadi sebuah rekapan seluruh provinsi itu berapa kabupaten kota itu semuanya disampaikan dalam LPPD level provinsi. Nah, itulah sekilas pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar ya, yang ada standarnya, yaitu standar pelayanan minimal yang sesuai dengan urusan konkuren, urusan wajib pelayanan dasar, yang ada 6 urusan tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelaporan ya. Pelaporan penerapan SPM itu dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD yang dilakukan selama 1 tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi tahun anggaran berakhir itu Desember, bulan Maret itu maksimal itu harus sudah disampaikan LPPD ini. Nah, dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tadi, di dalamnya harus memuat standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh kabupaten kota atau provinsi yang membuat laporan tersebut ya. Nah, jadi materi laporan penerapan SPM itu paling sedikit memuat hasil ya, hasil pelaksanaan SPM-nya, kemudian kendalanya yang dihadapi apa saja, dan kemudian ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Ini penting untuk bisa menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan penganggaran di tahun selanjutnya. Selain muatan tadi, laporan penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan pelayanan ini harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah. Jadi kalau di kabupaten kota itu jelas pelaksanaan yang sebagai pelaksana langsung SPM itu jelas melaksanakan pelaporan ini, dan kemudian untuk provinsi itu harus menjadi sebuah rekapan seluruh provinsi itu berapa kabupaten kota itu semuanya disampaikan dalam LPPD level provinsi. Jadi laporan SPM yang tahunan itu sudah jelas masuk dalam LPPD. Nah, namun tetap ada lagi laporan penerapan SPM yang disampaikan oleh gubernur dan bupati atau wali kota yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali atau triwulan ya. Jadi setiap triwulan itu gubernur dan bupati atau wali kota menyampaikan laporan ke Kemendagri melalui aplikasi ya. Di bupati atau wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan gubernur mengkompulir, merekap hasil pelaksanaan kabupaten kota ini selama setiap 3 bulan, setiap triwulan sekali melalui aplikasi. Jadi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu menyampaikan laporan berisi penerapan SPM di daerah, baik di provinsi maupun rekapitulasi penerapan SPM di daerah kabupaten kota kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, ya, Dirjen Bangda. Nah, jadi kan karena SPM ini juga dilakukan oleh provinsi juga, karena provinsi juga melakukan pelayanan juga ya, seperti pemungutan pajak kendaraan bermotor itu kan dilakukan oleh provinsi dan kewenangan-kewenangan lain yang memang antar kota atau antar kabupaten. Nah, setelah laporan disampaikan ya, ke Dirjen Bangda, Direktorat Jenderal Pengembangan Pembangunan Daerah, itu nanti laporan SPM ini digunakan untuk melihat perkembangan penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten kota ya.
Jadi dievaluasi, kemudian bisa dipantau progresnya seperti apa, apakah semuanya seluruh Indonesia ini kabupaten kota sudah bisa memenuhi standar pelayanan minimal ini atau tidak ya. Nah, dari hasil evaluasi tadi itu nanti akan menjadi bahan perumusan bagi kebijakan nasional oleh pemerintah pusat ya. Karena di sana kan ada dimunculkan tuh kendala-kendalanya seperti apa, apakah anggarannya tersedia atau tidak ya. Nah, itu nanti ketika misalnya kabupaten kota atau sebuah provinsi itu berhasil memenuhi standar pelayanan minimal ini, itu pemerintah pusat itu bisa memberikan insentif atau disinsentif ya. Jadi kepada pemerintah daerah itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Jadi ketika keuangan negara mencukupi untuk daerah-daerah yang sudah berhasil memenuhi pencapaian penyediaan pelayanan umum sesuai dengan SPM, maka mereka bisa mendapatkan insentif ya, baik melalui DAU maupun DAK. Sementara apabila memang ada pemerintahan daerah yang secara anggaran memenuhi, secara kemampuan sebenarnya mampu, tapi ternyata tidak bisa mencapai target pencapaian SPM, maka dia bisa mendapatkan disinsentif. Jadi ini sebuah bentuk reward and punishment. Penghitungan pencapaian standar pelayanan minimal itu dilakukan dengan menggunakan indeks. Ya. Jadi ada indeks pencapaian SPM yang meliputi dua aspek. Yang pertama itu pencapaian mutu layanan dasar, dan yang kedua adalah pencapaian penerima layanan dasar. Ya. Jadi indeks pencapaian SPM ini adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui perhitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan dengan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar yang dikalikan dengan bobot penerima. Formulasinya bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini disebutkan bahwa indeks pencapaian SPM itu adalah persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu ya, bobot mutu minimal layanan dasar itu sebesar 20% ya. Kemudian dibagi dengan persentase pencapaian penerima layanan dikali dengan bobot penerima layanan dasar sebesar 80. Sementara untuk penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar, itu rumusnya seperti ini. Ya. Jadi persentase pencapaian mutu barang, ditambah persentase pencapaian mutu jasa, ditambah persentase pencapaian mutu sumber daya manusia, dibagi dengan jumlah variabel pembagi. Dari hasil penghitungan tadi dituangkan kemudian dalam laporan penerapan standar pelayanan minimal dengan sistematika sebagai berikut ya. Jadi yang pertama ada kata pengantar, kemudian daftar isi, pendahuluan, yang di bawahnya ada latar belakang, dasar hukum, kemudian kebijakan umum dan arah kebijakan. Selanjutnya bab 2-nya itu penerapan SPM ya. Jadi penerapan SPM-nya di sana disebutkan seperti yang saya sampaikan tadi, dari mulai pengumpulan datanya, kemudian penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, kemudian penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan sampai ke pelaksanaan
pemenuhan pelayanan dasar. Ya. Jadi 4 tahapan SPM yang tadi disebutkan di awal itu dituangkan dalam format tahapan penerapan SPM yang ada dalam lampiran Permendagri nomor 59 tahun 2021. Ya. Jadi setelah itu bab 3-nya itu bicara tentang pencapaian SPM yang nanti bercerita tentang bagaimana pencapaian di bidang urusan pendidikan, urusan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pemukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan juga bidang urusan sosial. Ya. Jadi nanti di bidang pendidikan misalnya disebutkan jenis pelayanan dasar yang dilakukan oleh urusan pendidikan apa saja, ya. Kemudian targetnya seperti apa dan anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan urusan pendidikan itu seperti apa, ya. Nah, di situ disebutkan, diuraikan dalam pencapaian SPM-nya seperti apa. Kemudian di bab 4-nya itu akan bicara tentang program, kegiatan, dan subkegiatan. Tentunya ini akan disesuaikan dengan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, ya. Jadi sekarang kan semua penjabaran APBD itu dituangkan dalam SIPD, ya, standar sistem informasi pelayanan daerah. Di sana APBD-nya muncul, kemudian juga lengkap dengan DPA dan sampai ke rinciannya. Ya. Nah, setelah program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkait dengan pelayanan dasar yang minimal itu muncul di sana, kemudian diakhiri dengan bab 5 yaitu bab penutup, ya. Jadi sistematikanya demikian, ada 5 bab, ya. 5 bab. Ini di luar LPPD, ya. Jadi LPPD itu juga di dalamnya ada laporan tentang SPM, ya. Nah, kemudian selain itu juga SPM ini dilaporkan secara khusus dengan sistematika yang tadi sudah saya sampaikan. Dengan demikian, maka pelaporan ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Ya. Jadi standar diharapkan nanti setiap kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia itu bisa melaksanakan pelayanan umum dengan standar pelayanan minimal yang tambah lama akan tambah meningkat. Dari peningkatan ini nanti mungkin bisa membuat inovasi-inovasi baru di mana nanti pelayanan publik tidak lagi menjadi sebuah pelayanan yang secara umum seringkali dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga nanti pada ujungnya akan memberikan kepuasan pada masyarakat. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan ketika nanti Anda menjadi pelaksana pelayanan umum baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.